Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Astrina Yulianti, Stambuk S1 S1 19015. Baik, saya akan menjelaskan tentang source kode HTML dan JavaScript yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas final pemrograman dasar. Nah, di sini saya menggunakan dua bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman HTML yang digunakan untuk membuat tampilan pada website, sedangkan bahasa pemrograman JavaScript itu digunakan untuk mendeklarasikan fungsi perhitungan yang telah diinput pada tampilan website. Baik, kita langsung saja untuk nomor 1, yaitu disuruh input nilai tugas, UTS, dan juga UAS. Kemudian itu outputnya itu akan menghasilkan nilai dalam angka dan juga nilai dalam huruf. Ini adalah tampilan dari website nomor 1 dan juga ini adalah pemrograman untuk menghasilkan tampilan nomor 1 ini. Baik, kita langsung saja. Perhitungan nilai IPK mahasiswa ini saya menggunakan tag yang berada pada baris 11, yaitu tag H1 untuk membuat kalimatnya itu tampak berukuran besar dan juga tebal. Di sini juga saya menggunakan tag BR untuk membuat baris atau paragraf baru kepada mahasiswa, dan juga tag HR untuk membuat garis lurus horizontal ini. Kemudian untuk nama saya, Wade Astrina Yulianti ini, saya menggunakan tag pada baris ke-12, yaitu tag P, di mana tag P dan tag BR ini itu hampir sama, yaitu sama-sama membuat paragraf baru dan juga baris baru. Di sini juga saya menggunakan tag strong untuk mempertebal nama saya. Selanjutnya, masukkan nilainya ini saya menggunakan tag pada baris ke-14, yaitu tag TR dan juga tag strong untuk mempertebalnya. Untuk nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS, saya menggunakan tag pada baris ke-15 sampai baris ke-26. Dimana itu nilai tugasnya ini didapat dari tag baris ke-16 untuk pemberian namanya, dan juga untuk inputannya ini saya menggunakan tag pada baris ke-17, yaitu input tipenya itu input tipe teks. Begitu juga untuk nilai UTS dan juga nilai UAS. Nah, untuk hitung nilai akhirnya ini saya menggunakan tag pada baris ke-27 sampai baris ke-30, di mana di sini perbedaannya itu terletak pada input tipenya. Di sini input tipenya itu submit agar dapat melakukan perhitungan menuju ke JavaScript dengan menggunakan onClick hitung. Nah, JavaScript-nya ini untuk memanggil fungsi perhitungan yang telah diinput pada website-nya ini. Di sini kita menggunakan variabel tugas, UTS, UAS, dan NA, di mana kita misalkan satu contoh saja pada baris ke-34, yaitu first float. Ini saya gunakan first float ini karena yang akan dihasilkan itu adalah output dalam bentuk nilai karena menghasilkan koma. Kemudian untuk dokumen from nilai tugasnya ini itu untuk mendeklarasikan mengambil data yang telah diinput, di mana dokumennya ini adalah dokumen dari from. From ini adalah penamaan dari tabel from ini, dan juga nilai tugas itu dari penamaan inputan nilai tugas yang berada pada inputnya. Dan kemudian kita membuat rumus dari untuk mendapatkan nilai angka ini, yaitu 0,2 atau 20% dikali nilai tugas ditambah 30% kali nilai UTS dan 50% dikali nilai UAS. Nah, setelah mendapatkan hasilnya ini, apabila jika nilai angka itu berada pada angka ke-81 sampai 100, maka output yang dihasilkan adalah nilai akhirnya dan juga predikat atau nilai hurufnya. Jika dia mendapatkan nilai dari 61 sampai 80, maka dia akan
mendapatkan nilai akhirnya dan juga mendapatkan predikat B. Jika dia mendapatkan nilainya 41 sampai 60, maka dia mendapatkan predikat C untuk nilai hurufnya. Jika nilainya 21 ke atas sampai 40, maka dia mendapat predikat D. Jika dia mendapatkan predikat nilai angka 21 ke bawah, maka dia mendapatkan predikat E. Baik, kita langsung saja jalankan. Misalkan nilai tugasnya 89, kemudian UTS-nya 90, dan nilai UAS-nya 87. Kita menghitungnya sehingga menghasilkan nilai akhirnya 88,3 dan dia mendapat nilai hurufnya mendapatkan predikat A. Baik, lanjut ke nomor 2, yaitu tiket pesawat. Soal pada nomor 2 yaitu tabel harga tiket dan kelas per orang, di mana inputannya itu pilihan kelas, pilihan tujuan, dan jumlah tiket. Nah, apabila seseorang memesan tiket dengan jumlah 10 ke atas, dia akan mendapatkan diskon 5%. Output yang dihasilkan yaitu total harga sebelum diskon, dan total setelah diskon. Baik, ini adalah tampilan website untuk nomor 2 dan ini pemrogramannya. Nah, seperti teks sebelumnya untuk pemesanan tiket pesawat itu yaitu teks H1 yang berada pada baris 11 dan HR untuk membuat tampilan garis horizontal, serta untuk nama itu saya menggunakan tag P yang berada pada baris ke-12 dan teks strong untuk mempertebal nama saya. Nah, untuk tag nomor 3 baris ke-13 ini itu saya memberikan border 1 untuk membuat bingkai pada tabelnya. Nah, untuk buat tabel ini kita menggunakan tag dari tag baris ke-13 sampai baris ke-32. Selanjutnya untuk menginput ini saya menggunakan tag baris ke-35 sampai baris ke-43 untuk pilihan kelas, dimana pilihan kelasnya ini itu dibuat dari tag baris ke-36 dengan pemberian nama pilihan kelas. Lalu karena di sini pilihannya itu ada optionnya, maka di sini digunakan tag select yang berada pada baris 37 sampai 42 dengan pemberian nama kelas dan ID kelas, yaitu kelas ekonomi ataupun kelas VIP. Begitu pula pada pilihan tujuan, itu tagnya itu berada pada baris ke-44 sampai ke-53, di mana pemberian namanya itu pilihan tujuan yang berada pada baris ke-45 dengan tag TD untuk menampilkan pilihan tujuan di sini, dan tag select ini itu untuk menghasilkan pilihan-pilihan ke kota tujuan seperti Bandung, Yogyakarta ataupun Bali. Nah, pada untuk jumlah tiket di sini tag yaitu berada pada baris ke-54 sampai baris ke-57. Di sini itu digunakan penginputan, itu input tipenya itu tipe submit seperti tadi. Dan value-nya itu total harga. Total harganya itu untuk pemberian namanya total harga di sini, dan on click-nya ini hitung untuk memanggil fungsi dari JavaScript. Nah, kita lanjut ke deklarasi dari JavaScript-nya. Di sini function hitung diambil dari onClick di sini. Nah, di mana variabelnya itu yaitu ada kelas, tujuan, jumlah, total, diskon, dan bayar. Di mana pada kelas ini saya menggunakan karena di sini itu inputannya select
memiliki option-option, jadi di sini tidak usah memakai parse in seperti pada variabel jumlah ini. Jadi dia langsung saja dokumen get element by ID untuk mendeklarasikan atau mengambil inputan pada kelas option yang di atas ini, yang berada pada baris ke-38 sampai 41 ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusnya, yaitu masuk ke rumus atau masuk ke pengkondisiannya. Nah, di sini apabila jika kamu memilih kelas ekonomi dengan tujuan Bandung, maka total yang didapatkan itu jumlah tiket dikali 80.000 harga dari kelas ekonomi Bandung. Nah, apabila kamu memilih tujuan Yogyakarta, maka totalnya sama dengan jumlah dikali harga tiket pada kelas ekonomi Yogyakarta. Begitu pula pada kelas Bali. Nah, apabila kamu memilih kelas VIP, maka apabila tujuan menuju Bandung, total harga yang kamu dapatkan itu jumlah dikali harga dari VIP Bandung. Begitu pula tujuan Yogyakarta dan juga tujuan Bali. Nah, karena di soalnya tadi itu apabila kamu memesan jumlah tiket sebanyak 10 ke atas akan mendapat 5%, maka kita akan deklarasikan juga fungsinya apabila kamu memesan jumlah tiket lebih besar dari sama dengan 10, maka diskonnya 0,05 atau 5% dikali total harga dari pemesanan tiket sebelumnya, sebelum ada diskon. Nah, apabila kamu memilih tiket kurang dari 10, maka diskonnya 0. Apabila kamu mendapatkan memesan tiket di atas 10, maka jumlah tiket otomatis kan berkurang. Maka dideklarasikan harga bayar total ini yaitu bayar sama dengan total sebelum diskon dan dikurangi harga diskon. Sehingga akan memanggil fungsi dari total harga diskon tersebut yang berada pada baris ke-96. Kita langsung saja menjalankannya. Di sini saya memilih misalkan kelasnya VIP, kemudian tujuan saya menuju ke Bali. Jumlah tiket yang saya mau, yaitu yang saya beli hanya 2. Maka total harga yang muncul, total harga sebelum diskon yaitu 3 juta, diskonnya 0, total setelah diskon ada 3 juta. Di sini dia tidak mengurangi harga diskon karena dia tidak mendapatkan diskon. Apabila kita memesan tiket VIP ke Bali tadi dan kita memesan tiket sebanyak 12 tiket, maka total harganya akan mendapatkan diskon yaitu 18 juta dikurang 900.000 itu akan total setelah diskon itu yang kita bayar yaitu sebesar 17.100.000. Kita lanjut pada nomor 3. Nah, pada nomor 3 itu perentalan mobil, di mana di sini ada tabel rental mobil. Inputan yang diinput yaitu pilihan mobil dan lama sewa. Lama sewa di sini lama sewa dalam per hari. Kemudian output yang dihasilkan adalah total sewa yang akan dibayarkan. Nah, ini adalah tampilan dari nomor 3 dan ini adalah pemrograman untuk menghasilkan tampilan nomor 3 pada websitenya. Kita langsung saja. Sama seperti sebelum-sebelumnya, perentalan mobil sampai nama saya ini menggunakan tag yang sama, yaitu tag dari baris ke-11 sampai baris ke-12. Nah, untuk tabelnya ini seperti nomor 2 tadi, yaitu tag baris ke-14 sampai baris ke-25.
Untuk inputannya itu kita membuat itu terdapat pada tag baris ke 28 sampai baris ke 31 untuk jenis mobilnya saja. Dimana itu pemberian namanya itu jenis mobil, kemudian pemilihannya itu karena berada 3 jenis mobil, yaitu option yang pertama itu Avanza, option yang kedua CR-V, dan option yang ketiga adalah Ayla. Nah, untuk untuk tampilan nama mobil akan disewa per hari itu tagnya berada pada tag baris ke 38 sampai baris ke 41, dimana pemberian namanya itu nama mobil akan disewa dalam hari yang ini, dan input tipenya adalah input teks, diberi nama hari dan ID hari. Untuk hitung total sewa ini itu tag pada baris ke 42 sampai baris ke 45, dimana input tipenya itu button. Ini bisa tadi sebelum-sebelumnya saya memakai input tipenya submit, tapi input tipe submit sama button ini sama saja, sehingga terserah memakai antara dua itu. Kemudian value-nya itu nama dari hitung total sewa ini. Dan onClick ini untuk memanggil fungsi dari JavaScript. Nah, kita langsung saja ke fungsi hitungnya. Di sini ada variabel jenis dan nama sewa. Dokumen getElementById-nya ini untuk mengambil ID dari jenis mobil, dan nama sewa itu untuk mengambil ID dari lama mobil akan disewa dalam hari. Dan variabel total. Nah, jika jenis yang kita pilih adalah jenis mobil Avanza, maka total rental mobil itu 300.000 dikali dari lama sewa. Apabila kita memilih jenis CR-V, maka totalnya itu 400.000 dikali lama sewa. Dan jika kita memilih jenis Ayla, maka totalnya 250.000 dikali lama sewa. Nah, di sini untuk memanggil fungsinya itu kita untuk menampilkan fungsi yang telah dibuat tadi, kita menggunakan alert untuk menampilkannya. Kita langsung saja. Di sini apabila jenis mobil yang dimiliki itu CR-V dan lama sewa yang ingin saya sewa adalah sebanyak 5 hari, maka total sewanya adalah sebanyak 2 juta. Baik, kita lanjut lagi untuk nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini soalnya yaitu input 3 buah nilai. Di sini 3 buah nilainya saya beri nama dengan nilai A, nilai B, dan nilai C. Dan output yang dihasilkan itu adalah nilai yang paling besar dan paling kecil. Ini adalah tampilan website yang telah saya buat dari pemrograman website nomor 4 ini. Nah, kita langsung saja pada masukkan nilainya ini, karena mencari nilai terbesar dan terkecil dan nama ini sama saja dengan sebelumnya. Nah, masukkan nilainya ini itu ada pada tag baris ke-14, yaitu menggunakan tag tr dan juga tag strong untuk menebalkan kalimatnya. Dan ini inputannya itu nilai A dengan input tipe teks dan memberi ID nilai A. Nah, di sini ada required. Required ini artinya itu ini apabila tidak boleh kosong, jadi harus diinputkan nilainya. Selanjutnya untuk nilai B itu tagnya ada pada baris 20 sampai baris ke 24, dan tag nilai CI itu ada pada baris ke 25 sampai baris ke 29.
Nah, untuk lihat nilainya ini ada pada tag baris ke-30 sampai baris 34, di mana tipe input tipenya submit dan value-nya lihat nilai ini, dan output-nya itu nilai max. Input tipenya itu nilai. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi dari JavaScript-nya ini, dimana fungsi dari nilai ini kan diambil dari onClick-nya. Kemudian variabel yang ada di sini itu variabel A, variabel B, dan variabel C. Dengan menggunakan dokumen getElementById untuk memanggil inputan yang memanggil fungsi dari inputan yang kita input pada websitenya. Nah, di sini jika A lebih besar B dan di sini dan itu diperlukan ada 2 untuk pemrogramannya, kode pemrogramannya. Nah, jika A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, maka otomatis di sini B yang lebih besar daripada C. Otomatis yang paling kecil ini adalah nilai C. Sehingga fungsi yang dipanggil itu nilai yang terbesar adalah nilai A dan nilai yang terkecil adalah nilai C. Begitupun seterusnya. Jika B lebih besar A dan B lebih besar C dan C lebih besar A, maka nilai yang terbesar adalah nilai B dan nilai yang terkecil adalah nilai A. Nah, di sini apabila ada 2 nilai yang kita input, misalnya ada 2 angka yang sama, seperti misalnya nilai A kita input 2, dan nilai B kita input 5 dan nilai C kita input 5. Maka di sini pasti ada dua nilai yang sama. Sehingga di sini saya membuat kondisinya juga. Jika A sama dengan B dan A lebih besar dari C, maka fungsi yang keluar yaitu nilai yang terbesar adalah nilai A dan B dan nilai yang terkecil adalah nilai C sama nilai C. Langsung saja kita input, misalkan nilai A-nya 5, nilai B-nya 4, dan nilai C-nya 3, maka nilai yang terbesar adalah nilai A dan sama dengan 5 dan yang terkecil adalah nilai C sama dengan 3. Nah, kalau terdapat 2 nilai yang sama, misalkan nilai A dan B adalah 2, sedangkan nilai C-nya adalah 4, maka yang dihasilkan nilai yang terbesar adalah nilai C sama dengan 4 dan nilai yang terkecil adalah nilai A dan B sama dengan 2. Baik, kita langsung saja ke nomor 5. Yaitu biaya parkiran. Nah, pada soal nomor 5 di sini yaitu tabel sewa parkir. Yang diinputkan yaitu pilihan jenis kendaraan dan lama parkir. Output yang dihasilkan yaitu total bayar. Ini adalah pemrograman tampilan website pada pemrograman nomor 5. Nah, untuk biaya parkiran ini yaitu tag-nya berada pada baris ke-11 yaitu tag H1. Dan untuk garis horizontal ini itu menggunakan tag HR, dan nama saya ini itu ada pada tag baris ke-12 yaitu tag B, dan juga tag strong, dimana tag strongnya untuk menebalkan kalimatnya. Nah, untuk buat tabel ini itu saya menggunakan tag pada baris ke-13 sampai baris ke-34, dimana untuk border di sini yang ada pada baris 13 ini untuk mempertebal bingkai pada tabelnya. Nah, di sini ada mobil dan motor, harga 1 jamnya 2-4 jam dan harga 5 jam ke atas. Nah, di sini untuk inputannya itu
Untuk jenis kendaraan itu saya menggunakan tag yang ada pada baris ke-37, yaitu tag TD, jenis kendaraan. Lalu untuk inputannya itu, karena di sini ada mobil dan motor, jadi saya menggunakan tag select yang memiliki option value mobil dan option motor. Nah, selanjutnya lama kendaraan yang diparkir dalam jam, itu input tipenya itu teks, dan pemberian namanya adalah jam, dan ID-nya jam. Untuk hitung total bayar ini menggunakan tag pada baris ke-49 sampai baris ke-52, di mana input tipenya itu button, value-nya hitung total bayar, value ini untuk pemberian nama ini, dan on click untuk memanggil fungsi pada JavaScript. Kita langsung ke JavaScript-nya itu, yaitu function hitung, yaitu hitung ini dari onClick di sini. Kemudian variabelnya ada jenis, jam, dan total. Nah, di sini itu kita tidak menggunakan parseIn karena dia dalam bentuk teks atau dalam bentuk option, pilihan-pilihan. Makanya di sini tidak perlu memerlukan parseIn. Di sini memerlukan parseIn karena di sini inputannya kita langsung menginput dalam bentuk angka sendiri. Nah, apabila jika kita memilih jenis mobil, jenisnya mobil, kita parkir selama 1 jam, itu total harga mobilnya itu sebanyak 3.000. Apabila kita parkir dari 2 sampai 4 jam, maka total bayar parkirnya itu yaitu sebanyak 5.000. Dan jika kita parkir selama 5 jam ke atas, maka total bayarnya itu sebanyak 7.000. Apabila jika kita memiliki jenis kendaraan yang kita punya itu motor, maka parkir per 1 jamnya itu sebanyak 1.000, dan parkir selama 2-4 jam itu sebanyak 2.000, dan parkir sebanyak selama 5 jam ke atas itu sebanyak 4.000. Lalu kita memanggil fungsinya, itu untuk keluaran outputnya itu total bayar sama dengan RP tambah total. Nah, kita langsung saja. Apabila di sini saya memiliki kendaraan mobil, saya parkir sebanyak 3 jam, maka output yang keluar itu total bayarnya kita sebanyak 5.000. Nah, apabila saya memiliki kendaraan motor, saya parkir selama 9 jam, maka total bayar saya yaitu sebanyak 4.000. Sesuai tabel sini, 5 jam ke atas sebanyak 4.000. Baik, itu saja penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.